Shalom buat kita semua. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua membuka Alkitab dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah firman Tuhan. Mungkin saya mohon izin bisa share screen. Baik, saudara-saudara, kita sesuai tema yang diberikan, kebetulan diambil dari buku Sinclair Ferguson tentang khotbah di bukit, berkat masa depan dan masa kini. Saudara-saudara, saya langsung pada bagian uraian. Yang pertama adalah fokus khotbah Yesus di bukit itu sebenarnya adalah pembentukan karakter kerajaan, ketimbang menerima berkat-berkat kerajaan di bumi. Ini penting buat kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau saudara dan saya perhatikan, ucapan berkat, ucapan berbahagialah atau diberkatilah, itu betul-betul mengarah bukan kepada orang-orang yang beruntung sebenarnya, tapi kepada orang-orang yang sangat tidak beruntung, yang miskin lah, yang berduka cita lah. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa yang sedang dibentuk oleh Tuhan itu adalah karakter orang-orang percaya atau karakter umat Tuhan. Kalau saudara dan saya perhatikan bahwa yang dikatakan berbahagia adalah untuk orang-orang yang sebenarnya tidak punya alasan untuk berbahagia. Contoh, berbahagialah kamu yang karena namaku itu harus dianiaya. Saudara, untuk bisa berbahagia di tengah-tengah aniaya itu butuh karakter yang luar biasa. Butuh orang-orang yang betul-betul dibentuk Tuhan luar biasa. Kalau orang bilang begini, diberkatilah kamu yang punya bakat-bakat banyak, diberkatilah kamu yang punya koneksi banyak, diberkatilah kamu yang bla bla blanya banyak. Kita heran, karena itu satu arah. Tapi ketika Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang miskin, ucapan berbahagia itu berlawanan dengan keadaan miskin. Tentu miskin yang dimaksud di sini bukan miskin jasmaniah. Ya. Nah sekali lagi, berbahagialah kepada mereka yang berduka, karena mereka akan dihibur. Lagi-lagi situasi-situasi yang justru mau dikatakan berbahagia atau diberkati adalah situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Sehingga saya dapat katakan bahwa inilah yang disebut dengan mental kerajaan. Ini yang sedang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan yang diharapkan dari orang-orang yang mendengarkan khotbah di bukit ini adalah murid-murid yang tangguh, yang bisa memancarkan kehidupan Kristus. Bukan murid-murid yang kalah, yang justru mengaburkan kesaksian tentang Injil Yesus Kristus.
Jadi fokus khotbah Yesus pada saat itu untuk situasi-situasi orang yang pada saat itu kurang beruntung. Tapi Yesus mengatakan berbahagialah. Karena di balik pesan Yesus itu, Yesus sedang tidak berusaha mengubah situasi orang. Tapi Yesus sedang berusaha mengubah sikap, perilaku, pikiran, paradigma, bahkan karakter orang-orang yang ada di sekitarnya. Pusat dan makna dari pengajaran Yesus adalah kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang yang tanya, pusat ajaran Yesus apa? Kebanyakan kita sudah diajari dari kecil, kasih. Padahal Yesus berbicara kasih itu sedikit, saudara. Tidak banyak. Maka kalau ditanya, Yesus lebih banyak berbicara kasih atau uang. Lebih banyak Yesus berbicara makan daripada kasih. Serius. Ya. Dan paling banyak apa yang Yesus katakan? Kerajaan Allah. Saking banyaknya yang diajarkan tentang kerajaan Allah, saudaraku, Yesus menggunakan banyak sekali perumpamaan untuk itu. Dia selalu mulai dengan istilah, kerajaan Allah itu seumpama, kerajaan Allah itu seumpama. Jadi dia ingin menunjukkan kepada kita betapa dimensi kerajaan Allah itu luas sekali, multidimensi, sehingga nggak bisa hanya didekati dengan satu pendekatan. Dengan kata lain, karena kerajaan Allah ini sifatnya terlalu kompleks dan juga selama ini sangat abstrak, maka Yesus ingin membuatnya menjadi sesuatu yang sangat jelas dengan menggunakan pendekatan perumpamaan. Di sisi lain, saudaraku, ketika Yesus bangkit dan dia akan naik ke sorga, pada saat itu dia melakukan briefing ulang. Ya, dia lakukan briefing ulang, kalau saudara baca di Kisah 1 ayat yang ketiga, dia lakukan briefing ulang kepada para murid-muridnya. Mungkin itu dilakukan karena murid-muridnya ternyata di dalam peristiwa penyaliban ada banyak berita yang mereka tidak serap dengan baik. Maka Yesus dikatakan dalam Kisah pasal 1 ayat 3 sebagaimana ditulis oleh Lukas, Yesus itu berusaha mengajarkannya berulang-ulang selama 40 hari tentang kerajaan Allah. Jadi pusat pengajaran Yesus itu kerajaan Allah. Dan harusnya ini menjadi perhatian gereja, menjadi perhatian orang percaya, menjadi perhatian pembicaraan-pembicaraan tentang kitab suci, khususnya Perjanjian Baru. Dan hal itu juga disambut baik oleh Rasul Paulus maupun Rasul Petrus dalam pembacaan dan penulisan surat-surat mereka berorientasi berbicara tentang kerajaan Allah. Sehingga mungkin catatan kecil buat kita, baik kita yang menyampaikan kebenaran, baik dalam membimbing orang maupun dalam hal-hal lain, ada satu catatan yang harus diperhatikan, yaitu ketika kita sedang menceritakan tentang apa yang disebut dengan perumpamaan tentang kerajaan Allah, sebaiknya saudara dan saya jangan menafsirkan itu di luar konteks yang Yesus tetapkan. Karena maksud Yesus menggunakan perumpamaan itu adalah untuk menjelaskan kerajaan Allah. Namun sayangnya, seringkali perumpamaan-perumpamaan itu ditafsirkan di luar konteks kerajaan Allah. Nah, ini yang mungkin harus menjadi perhatian agar kita tidak lari dari maksud Yesus sesungguhnya. Selanjutnya, saudaraku, kerajaan Allah itu sendiri sebenarnya memiliki dimensi kekinian dan dimensi akhir zaman. Artinya, ketika seseorang berbicara tentang kerajaan Allah, itu bukan hanya bicara mengenai kerajaan Allah yang akan datang, tapi kerajaan Allah juga ada pada saat ini. Masih ingat ketika Yesus berkata, jika engkau mengusir setan, maka pada saat itu kerajaan Allah sudah ada padamu. Saya lanjutkan, kerajaan Allah itu ya di samping memiliki dimensi kekinian dan dimensi akhir zaman, saya melihat bahwa Sinclair Ferguson menggunakan dua cara dalam mengamati kerajaan Allah, yaitu dengan menggunakan prediksi dan proyeksi. Prediksi di sini bukan sama seperti yang dilakukan oleh para peramal, salah. Prediksi itu adalah mereka memandang sesuatu di masa depan. Karena Tuhan menjanjikan segala sesuatu di masa depan. Melihat dan memandang sesuatu di masa depan dalam kacamata manusia itu disebut dengan prediksi. Dalam kacamata Allah tidak ada prediksi, karena Allah ada di zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tapi di malam manusia sekarang hanya bisa meraih-raih dan melihat sesuatu di depan, apa yang bakalan terjadi. Bahkan yang sudah ditulis pun dalam kitab Wahyu ataupun dalam kitab-kitab lain tentang akhir zaman, kita tidak selamanya bisa dengan jelas
Bahkan kalau saudara bicara mengenai kerajaan 1000 tahun, saudara ada 4 aliran yang menulis itu sampai sekarang dan mereka bertengkar terus di buku-buku. Karena mereka tidak dapat dengan jelas mengatakan apa yang akan terjadi di saat nanti. Nah, apa yang disebut dengan proyeksi? Proyeksi adalah karena kerajaan Allah di masa yang akan datang itu pasti ada, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang di dalam menghadapi semua itu? Ini yang disebut proyeksi. Proyeksi adalah melihat segala sesuatu di depan dan mengkinikan apa yang harus dikerjakan di masa sekarang. Sehingga betul, kalau bicara mengenai kerajaan Allah, tidak melulu hanya berbicara tentang sesuatu di masa lalu atau di masa sekarang, tapi juga berada di masa depan. Dan juga bukan hanya di masa depan, tapi juga ada di masa sekarang. Saya lanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh Ferguson. Dia katakan berkat di masa yang akan datang dan berkat di masa yang sekarang. Berkat-berkat itu diambil dari beberapa ayat, saudara-saudara, dan saya lihat bahwa, yang pertama adalah penghiburan bagi mereka yang berduka. Alkitab tadi katakan berbahagialah mereka yang berduka karena mereka akan dihibur. Berduka cita di sini bukanlah karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi, walaupun ayat ini suka dipakai untuk itu. Berduka cita di sini adalah karena bangsa Israel pada saat itu sedang berada di pengasingan dan di bawah penjajahan baik secara spiritualitas maupun politis. Dikatakan secara spiritualitas adalah bayangkan mereka tidak leluasa menjalankan ibadah secara khusus buat mereka-mereka yang berada di luar Yerusalem. Ya, mereka berada pada tekanan yang luar biasa. Bahkan yang ada di Yerusalem pun harus ingat bahwa mereka sedang tidak bisa mengatur diri mereka sendiri. Mengingat yang berkuasa adalah Roma. Mereka dijajah, padahal mereka sudah merasakan bahwa mereka itu punya aura sebagai bangsa pilihan Allah, tapi mereka berada dalam penjajahan. Itu duka cita yang terkait dengan keadaan sosial mereka pada saat itu. Ya. Jangan heran waktu Yesus mau naik ke surga, Petrus itu sempat nanya, "Guru, kapan engkau datang sebagai raja?" Bayangin, sempat-sempatnya dia mikir itu. Padahal dia udah 3 tahun bersama dengan Yesus. Dia masih punya sedikit pikiran aspek politis di situ. Tapi itulah mencerminkan kondisinya bangsa itu. Kepingin sekali bebas dari penjajahan yang ada. Kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua adalah berduka cita karena mereka merasa bersalah dan malu atas dosa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, saya hubungkan nomor 2 dengan nomor 3. Karena nomor 3 ini justru orang-orang Farisi itu tidak pernah merasa bahwa dirinya bersalah. Pada saat itu ada orang-orang yang super benar dan selalu benar dan kepingin terus benar. Dan kerjaannya hanya menghakimi orang lain. Sementara ada orang-orang yang merasa, Tuhan tolonglah aku karena aku ini bersalah terus. Mereka yang berduka cita karena dosa mereka, mereka berduka cita atas hal-hal yang mereka lakukan keliru. Bagi Tuhan, inilah orang-orang yang perlu mendapatkan penghiburan. Sementara orang-orang ahli Taurat dan Farisi yang tidak pernah merasa berduka dengan kondisi mereka, karena mereka selalu merasa benar dan tidak merasa bersalah. Justru bagi mereka, mereka tidak akan pernah mendapatkan penghiburan yang sejati. Jadi, setiap orang yang karena dosanya, dia merasa berduka cita. Dia sedih melihat dirinya. Bagi Tuhan, justru orang ini tidak mendapat penghukuman, tetapi pengampunan. Jadi yang dimaksud dengan berduka cita di dalam wilayah ini adalah pemberian pengampunan kepada mereka yang merasa dirinya sudah jauh. Ya, saya jadi ingat ya apa yang ditulis oleh John Newton dalam lagu Amazing Grace, ya, yang menyatakan bahwa dirinya dulu adalah orang-orang yang buta, terhilang, yang sekarang bisa melihat dan bisa meyakini Kristus. Ini menunjukkan ada orang-orang yang betul-betul menyesal akan situ.